Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap buku tematik kelas 1 SD tema 5. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Duliani dengan NIM 2003535. Saya Dipta Avelia Putri dengan NIM 2003093. Hai semuanya, kenalin nama aku Giovanni dengan NIM 2001306. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Salma N dengan NIM 2002837. Kenalkan, nama saya Syawal Putri Cikal Amalia dengan NIM 2000955. Saya akan menjelaskan tema 5 mengenai pengalamanku. Pada subtema 1 menjelaskan tentang pengalaman masa kecil. Lalu pembelajaran 1 mengingat pengalaman ketika bermain waktu kecil. Pembelajaran ini mengajarkan kepada anak untuk mengingat dan menceritakan pengalaman ketika masih kecil saat bermain dengan teman-teman dan bermain bersama keluarga, lalu bernyanyi dan bergerak bersama teman, saling memuji, dan mendengarkan cerita orang tua saat menceritakan kisah anak waktu kecil. Hal ini memunculkan karakter sosial anak untuk saling berinteraksi dan mengenang masa kecilnya. Lanjut ke pembelajaran 2 tentang mengungkapkan kata pujian. Pembelajaran ini berinteraksi dengan guru untuk menceritakan pengalaman anak kepada guru dan teman-teman, mengungkapkan pujian kepada teman ketika teman melakukan suatu hal yang setidaknya perlu diapresiasi, dan berkunjung ke tempat liburan semasa kecil bersama orang tua. Hal ini memunculkan karakter sosial anak, salah satunya mengapresiasi dengan mengucapkan pujian kepada teman. Next, pembelajaran ketiga tentang pentingnya berbagi dan memberikan pujian pada teman. Pembelajaran ini mengajarkan anak untuk berbagi, memuji karya atau bakat yang dimiliki teman, dan mendengarkan orang tua ketika bercerita pengalaman anak masa kecil, dan orang tua juga memberikan pujian atas keterampilan anak di masa kecil. Hal ini memunculkan karakter sosial anak untuk saling berbagi dan saling menghormati. Lanjut, pembelajaran 4 tentang melakukan aktivitas untuk menjadi pengalaman. Dalam pembelajaran ini, anak bernyanyi lagu kesukaan ketika masih kecil bersama guru dan teman-teman, mengingat aktivitas di masa kecil dan melakukan aktivitas tersebut bersama teman-teman, serta mengungkapkan pujian ketika berhasil melewatinya. Dan anak mengamati foto masa kecil bersama orang tua sambil dibimbing dan membuat kalimat pujian terhadap foto tersebut. Lalu di pembelajaran 5 tentang membantu orang tua. Pada pembelajaran ini anak belajar membantu orang tua, misalnya membuat kue, lalu mengelompokkannya menjadi beberapa bagian yang sama, serta mengantarnya untuk dijual. Hasil penjualannya bisa untuk sedekah. Anak mengetahui kalimat pujian yang tepat dalam suatu peristiwa, dan orang tua menceritakan pada anak pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan saat anak itu masih kecil. Sudah terlihat jelas bahwa nantinya akan memunculkan karakter sosial pada anak untuk mudah membantu orang di sekitarnya. Lanjut yang terakhir, pembelajaran 6 tentang tolong menolong bersama teman. Dalam pembelajaran ini mengajarkan anak untuk saling tolong menolong sesama teman. Misalnya kayak anak itu lagi main sepeda bareng-bareng temennya, terus tiba-tiba salah satu temannya itu rantainya putus. Lalu anak itu memiliki inisiatif untuk membantu temannya agar temannya yang mengalami kesulitan tidak merasa sendiri. Ini saya akan membahas subtema 2 yaitu pengalaman bersama teman. Dalam pembelajaran 1 yaitu mengenal aturan-aturan bermain. Di pembelajaran ini konten IPS yang disajikan yaitu siswa mengamati suatu hal dan memperagakannya bersama dengan teman-temannya, seperti mengamati gerakan tunjukkan lalu memperagakannya bersama temannya. Siswa belajar menghadapi kesalahan yang tidak sengaja dilakukannya, misalnya ketika anak tidak sengaja
lagu sayang semuanya ciptaan Bu Kasur bersama teman-temannya. Belajar menyanyikan lagu tentang kasih sayang terhadap orang tua yang berasal dari daerahnya masing-masing. Dan yang terakhir dalam pembelajaran 6 yaitu mengenang pengalaman menyenangkan dan bersikap adil. Pada pembelajaran ini konten IPS yang dimuat yaitu siswa mengenang pengalaman menyenangkan seperti bernyanyi lagu Di Sini Senang, ciptaan NN bersama teman-temannya, dan belajar bersikap adil terhadap semua teman serta berdiskusi dengan orang tuanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai subtema 3 yaitu pengalaman di sekolah. Pembelajaran pertama pada subtema 3 ini meliputi materi IPS yaitu mengenal diri sendiri, mengenal anggota keluarga, dan mengenal teman di sekolah. Pada pembelajaran pertama, siswa harus mampu mengidentifikasi perbedaan antara ayah, ibu, adik, maupun kakak. Nah, perbedaannya itu bisa meliputi ciri fisik, sifat, sikap, peran di dalam keluarga, ataupun kebiasaan-kebiasaan unik anggota keluarga. Nah, pada pembelajaran satu ini, siswa diberi latihan soal untuk bisa mengidentifikasi anggota keluarganya. Selain itu, siswa juga diberi kegiatan bersama orang tua untuk menceritakan pengalamannya. Salah satunya yaitu mengunjungi kebun binatang. Nah, tujuan dari pembelajaran ini agar siswa dengan anggota keluarganya dapat saling mengasihi, saling mengetahui satu sama lain, saling membantu hidup rukun, serta mengetahui posisi dalam anggota keluarga dan berperan sesuai posisi tersebut. Selanjutnya, pada materi mengenal teman sekolah, siswa diajarkan untuk bekerja sama di dalam kelas dengan diberi latihan secara berkelompok. Nah, selain itu, siswa diajak untuk dapat berteman baik, serta tidak membeda-bedakan teman. Bisa dengan melakukan kegiatan bersama, yaitu bermain petak umpet, pergi ke kantin bersama, dan lain sebagainya. Hal ini agar siswa memiliki sikap saling menghargai, mengasihi, menghormati, dan toleransi. Pada pembelajaran kedua, siswa juga diberi kegiatan bersama dengan orang tuanya untuk mengulang kembali kegiatan yang pernah dilakukan bersama dengan teman-temannya di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mempererat interaksi siswa dengan orang tuanya. Selanjutnya, pada pembelajaran kedua membahas mengenai bermain bersama dengan teman. Pembelajaran kedua ini, siswa dan teman-temannya diajak untuk dapat bermain permainan tradisional seperti engklek. Selain itu, siswa juga dapat mengajak teman-temannya untuk bermain bola, ayunan, menanam pohon, ataupun pergi ke perpustakaan. Selain itu, siswa juga melakukan olahraga bersama seperti bermain bola, berenang, senam irama, dan olahraga keseimbangan. Hal ini bertujuan agar siswa dapat hidup rukun, lebih mengenal satu sama lain, mempererat tali pertemanan, serta untuk menjaga kesehatan dan kebugaran dirinya. Selanjutnya, pada pembelajaran ketiga yaitu mengenal kegemaran teman serta keluarga. Pada pembelajaran ketiga ini, siswa diajak untuk saling bertukar cerita dengan temannya, seperti menceritakan kegemaran satu sama lain ataupun kegemaran anggota keluarga, seperti hewan apa yang digemari oleh salah satu anggota keluarga. Nah, tujuannya untuk saling mengetahui anggota keluarga satu sama lain dan mempererat interaksi dengan teman. Selanjutnya, pada pembelajaran keempat yaitu mengenal lingkungan alam buatan. Pada pembelajaran ini, siswa diajak untuk dapat berkarya wisata ke kebun binatang yang merupakan salah satu lingkungan alam buatan. Di kebun binatang, siswa diajak untuk dapat mengenal berbagai macam hewan seperti gajah, harimau, jerapah, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa terhadap beragam makhluk ciptaan yang maha kuasa dan mengajarkan siswa untuk senantiasa bersyukur. Selanjutnya, pada pembelajaran 5 yaitu melakukan kegiatan bersama teman di sekolah. Pada pembelajaran ini, siswa dapat melakukan berbagai kegiatan pada saat sekolah, terlebih pada waktu jam istirahat. Siswa dapat melakukan berbagai kegiatan bersama dengan temannya dengan riang gembira. Hal ini bertujuan agar siswa meningkatkan rasa solidaritas dengan teman sekolahnya. Muatan pembelajaran IPS terakhir pada subtema 3 ini terdapat pada pembelajaran 6, yaitu saling berbagi dengan teman di sekolah. Pada pembelajaran ini, siswa diajak untuk memiliki rasa saling berbagi antar teman seperti membagikan bekal dari rumah. Selain itu, siswa juga dapat mengajak temannya untuk makan bersama dengannya di rumah. Kemudian, pada kegiatan lainnya, siswa dapat menceritakan pengalaman makan bersamanya dengan keluarganya. Hal ini bertujuan agar siswa memiliki rasa sosial yang tinggi, senang berbagi dan menolong, saling mengasihi dan saling terbuka satu sama lain.
Nah, selanjutnya kita akan membahas subtema 4, pengalaman yang berkesan. Dalam subtema ini akan terbagi menjadi 6 pembelajaran. Nah, sekarang kita memasuki ke pembelajaran pertama, mengenang pengalaman berkesan. Nah, konteks ilmu pengetahuan sosial dalam pembelajaran pertama ini adalah siswa mengenang pengalaman yang tidak bisa dilupakan atau yang berkesan, lalu menceritakan kepada temannya, seperti bersama keluarga menyanyikan lagu Kasih Ibu. Lalu, siswa menyampaikan rasa kasih sayang dan rasa hormat kepada orang tua. Contohnya adalah membantu barang belanjaan ibu ketika ibu sudah pulang dari pasar. Lalu selanjutnya bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya. Hal ini menyebabkan siswa memiliki rasa saling mengasihi dan gotong royong, serta membantu pekerjaan lebih cepat selesai. Pembelajaran 2, berkegiatan yang menyenangkan untuk menjadikan pengalaman yang mengesankan. Nah, pada pembelajaran ini yang termasuk ke dalam pembelajaran IPS, yaitu siswa memiliki pengalaman yang menyenangkan seperti melakukan kegiatan senam lantai di sekolah, lalu membuat puisi persahabatan, dan berdiskusi bersama orang tua mengenai kegiatan yang menyenangkan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3, mengingat pengalaman pertama yang menyenangkan. Nah, konteks ilmu pengetahuan sosial dalam pembelajaran 3 ini adalah siswa memiliki pengalaman pertama seperti melihat pelangi, lalu membuatnya berkesan dengan menyanyikan lagu Hujan Rintik-Rintik, dan menceritakan kepada teman pengalaman saat mengunjungi suatu tempat baru seperti mengunjungi kebun binatang. Pembelajaran 4, melakukan pengalaman yang berkesan kepada orang tua. Nah, konteks ilmu pengetahuan sosial dalam pembelajaran keempat ini adalah siswa melakukan pengalaman yang berkesan seperti melatih keseimbangan dengan semangat dari orang tua ketika di rumah. Lalu, siswa mengenang pengalaman yang berkesan dengan orang tua dengan cara menyimpan foto dengan figura lalu berisi puisi untuk orang tuanya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 5, menambah pengalaman baru. Nah, konteks ilmu pengetahuan sosial dalam pembelajaran kelima ini adalah siswa menambah pengalaman seperti melihat bintang dan menyanyikan lagu Bintang Kecil karya Daljono. Lalu berinteraksi bersama keluarga sambil membuat pengalaman yang menyenangkan. Nah, sekarang kita masuk ke penghujung pembelajaran nih, yaitu pembelajaran ke-6. Nah, dalam pembelajaran ke-6 ini bekerja sama dengan keluarga dan mengingat pengalaman yang berkesan. Konteks ilmu pengetahuan sosial dalam pembelajaran ke-6 ini adalah siswa mengingat pengalaman berkesan seperti pertama kali melihat adik lalu membuatkannya puisi, menceritakan dan mengingat pengalaman bekerja sama dengan keluarga untuk pekerjaan rumah, serta mendiskusikan bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan di rumah secara rutin. Misalnya, ibu bertugas untuk memasak, ayah bertugas untuk mencuci mobil, kakak bertugas untuk membersihkan rumah, dan adik bertugas untuk mengelap jendela serta meja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi hasil analisis buku tematik kelas 1 tema 5. Terdapat 3 aspek yang terdapat dari hasil analisis buku tematik kelas 1 tema 5. Yang pertama, ada aspek kognitif, meliputi 11 pematerian atau pemahaman beserta contoh penerapannya, yaitu yang pertama ada siswa memperkenalkan diri sendiri dan keluarga. Contoh penerapannya dalam buku tematik kelas 1 tema 5 yaitu Udin memperkenalkan anggota keluarganya satu persatu, meliputi ayahnya, ibunya, maupun kakak atau adik kandungnya. Udin di situ menjelaskan mengenai persamaan serta perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga. Yang kedua, yaitu siswa bermain bersama teman sekolah. Contohnya seperti Siti atau Dayu mengajak teman-temannya bermain di sekolah pada saat jam istirahat. Mereka melakukan permainan tradisional yaitu engklek. Yang ketiga, berbagi terhadap sesama.
Contoh penerapannya yaitu pada saat Edo berulang tahun yang kelima, Edo dan keluarganya merayakan di panti asuhan. Di panti asuhan itu, Edo membagikan mainan serta makanan kepada anak-anak di panti. Yang keempat yaitu memberikan apresiasi kepada orang lain. Contoh penerapannya, Edo membuat kerajinan tangan berupa kalung merah putih. Teman-teman Edo melihat hasil Edo dan teman-temannya pun memberikan apresiasi atau ungkapan pujian kepada Edo seperti, wah kalungmu bagus sekali Edo, seperti itu. Yang kelima yaitu sikap tolong menolong antar teman. Contoh penerapannya seperti Siti dan Dayu merupakan teman masa kecil. Mereka melakukan atau menerapkan sikap saling tolong menolong saat salah satu dari mereka sedang mengalami kesulitan. Yang keenam yaitu sikap tolong menolong kepada orang tua. Contoh penerapannya, pada hari Minggu, ibu mengajak Dayu pergi ke pasar untuk berbelanja. Pada saat selesai berbelanja, Dayu membawakan kantong belanjaan ibu pada saat pulang ke rumah. Yang ketujuh yaitu sikap saling memaafkan. Contoh penerapannya, pada saat meniru gerakan tumbuhan, Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Nah, pada saat itu Udin merasa sangat bersalah kepada Edo. Dan Udin pun meminta maaf kepada Edo. Selanjutnya, Edo memaafkan Udin. Yang kedelapan yaitu mengucapkan terima kasih. Contoh penerapannya, Siti sangat berterima kasih kepada teman-temannya karena teman-temannya telah mengajarkan Siti senam lantai yang pada saat itu sedang diajarkan oleh guru yang akan menjadi nilai praktik untuk Siti dan teman-temannya. Yang kesembilan yaitu hidup rukun dengan teman. Contoh penerapannya, pada hari libur, Siti dan teman-temannya sering bermain di lapangan. Mereka melakukan berbagai jenis permainan, salah satunya petak umpet. Mereka melakukannya dengan jujur dan sportif. Selain itu, Siti dan teman-temannya pun bermain sesuai dengan aturan agar permainan terasa sangat menyenangkan. Yang ke-10 yaitu kerjasama dengan teman. Kerjasama dengan teman di sini itu bukan dalam hal yang negatif seperti mencontek atau bekerja sama saat ulangan. Namun kerjasama di sini dalam konteks yang positif. Contoh penerapannya yaitu seperti Udin dan teman-temannya bekerja sama membuat lempung terigu di sekolah. Dan yang terakhir yaitu kerjasama dengan orang tua. Contoh penerapannya, pada hari Minggu, Lani, ayah dan ibu bekerja sama membersihkan rumah. Lani bertugas untuk membersihkan rak-rak buku, sedangkan ibu dan ayahnya mempunyai tugasnya masing-masing. Ibunya menyapu dan mengepel lantai, sedangkan ayahnya membersihkan jendela. Penjelasan selanjutnya yaitu aspek yang kedua, yaitu aspek afektif. Meliputi 1. Siswa saling menghargai sesama teman, keluarga, ataupun berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, siswa dapat menilai suatu hal yang pantas untuk diberi pujian atau apresiasi. Yang ketiga, siswa dapat berpendapat bahwa ia harus bersikap adil terhadap semua orang. Yang keempat, siswa dapat belajar baik dan buruknya suatu hal dari pengalaman atau intinya siswa dapat belajar dari pengalaman. Yang kelima, siswa mendapat inisiatif untuk membantu orang lain jika orang lain tersebut terlihat mengalami kesulitan. Yang keenam, siswa memiliki sikap pemaaf dan mudah mengatakan atau mengucapkan kata maaf, terima kasih, serta permisi. Yang ketujuh, siswa dapat menggambarkan denah rumahnya masing-masing. Yang kedelapan, siswa dapat bertanggung jawab secara maksimal kepada semua orang. Yang kesembilan, siswa dapat menunjukkan perhatian aktif untuk melakukan sesuatu dengan merespon. Yang ke-10,
siswa menjadi konsisten atas perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang pasti. Yang ke-11, siswa dapat mengenal segala aspek yang terdapat dalam dirinya sendiri serta di sekitarnya. Dan yang ke-12, siswa mampu atau dapat mengidentifikasikan lingkungan di sekitarnya, baik itu lingkungan alam maupun buatan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan terakhir, karakter sosial. Meliputi sikap tolong-menolong, saling menghargai, memaafkan, meminta maaf, berterima kasih, menaati aturan, membantu orang lain, memberikan pujian atau apresiasi kepada orang lain, dan yang terakhir yaitu bekerja sama.